Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Sinema, Sineas, Sinefil, dan sini-sini lainnya yang berbahagia di luar sana. Selamat datang di konten pertama 14 Project bersama saya Iqbal Amanta yang akan mengulas film yang sedang melanglang buana di luar sana secara lugas, mantap ya pokoknya. Bumper. Ya, sekarang saya ditemani oleh teman saya, yaitu Alip Septian Raksono Putra. Yoi. Ya, Alip, Yoi. kita akan membahas film yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Film yaitu film Apa ini? kamu ini sih Nuki. Goblok, Cok. Udah tahu tentunya kita akan bahas film apa? Sri Mulat. Sri Mulat. Film yang mustahil. Nah, itu. Film ini film baru dari sutradara Pak Fajar Nugros ya. Ya. Dari MNC Cinema ya. MNC Pictures MNC Pictures sama IDN Pictures. Itu yang sedang tayang di bioskop hari ini. Biopik yo. Ya, film ini film biopik tentang perjalanan grup satu lawak legendaris Indonesia, yaitu yang kita ketahui sudah mungkin orang-orangnya masih ada ya, tapi Ya, beberapa masih Sugeng. sehat lah. Film ini juga ini sih membahas bagaimana perjalanan Sri Mulat ini dari awalnya yang hanya grup lawak di daerah gitu di Solo ya, sampai akhirnya meniti karir di ibu kota Jakarta gitu. Nah, Cuma di Solo. Solo. Iya, Solo, Semarang, Surabaya awalnya, tapi kan base-nya di Solo dulu. Gitu. Wah, tim kreatif kita tahu ternyata. Iya, tim kreatif kita tahu. Sangar. Iya. Nah, untuk sinopsis sendiri ini bercerita yang berpusat tentang disuguhkan cerita utamanya adalah Gepeng. Yang dimana Gepeng itu awalnya adalah pengrawit di kesenian Sri Mulat dan memiliki cita-cita besar Ingin bergabung ikut bermain Ya. sebagai apa ya, pelawak juga di Sri Mulat gitu. Kita sepanjang film mengikuti perjalanannya Gepeng ini sampai pada akhirnya nanti gitu ya. Dan juga dari beberapa orang-orang yang di situ juga ingin perjalanannya juga diperlihatkan bahwa bagaimana menemukan karakter-karakternya akhirnya abadi nih, jadi legenda nih sampai sekarang, kayak misal Pak Kabul jadi Tesi, bagaimana Timbul. Pak Tarsan akhirnya bisa jadi orang yang gagah kan. Itu diceritakan juga di situ. Oh ya, disclaimer juga nih buat teman-teman, mungkin bagi Akan yang ada mild spoiler ya di sepanjang ada review yang mild ini. spoiler lah. Mungkin yang belum nonton terus mungkin agak terganggu dikit karena adanya spoiler-spoiler yang akan kita utarakan nanti. Ya, boleh skip dulu. Silakan tonton dulu di bioskop, baru itu kita ketemu lagi di konten ini gitu. Kalau mau lihat terus konten ini ya resiko ditanggung sendiri. Yoi. Tapi cuman mild spoiler kok, nggak sampai yang gamblang gitu. Meskipun kita mereviewnya secara lugas, tapi kita usahakan nggak terlalu gamblang men-spoilernya. Satu kata yang menjelaskan film Sri Mulat ini menurutmu kayak apa? Lucu. Lucu ya? Lucu. Lucu karena apa? Karena gimana? Ya karena memang aku dari kecil udah tahu Sri Mulat gitu loh. Karena memang mbahku terus orang tuaku memang Sri Mulat, pemain Sri Mulat ya? bukan dong. Oh, bukan. Bukan, bapak saya bukan Tesi. Bapak Begini. Enggak dong, bukan. Cuman dari dulu memang memang penikmat Sri Mulat gitu. Saya ingat dulu kalau nggak salah di Indosiar gitu ya. Sebelumnya kan di TVRI ini akhirnya pindah ke Indosiar gitu. Dan setiap malam juga nonton gitu. Seakan saya dulu dipaksa untuk nonton itu dan akhirnya juga merasa terhibur gitu. Cuman ketika saya nonton film Sri Mulat Hil yang Mustahil ini, saya kayak flashback gitu loh. Saya kayak flashback meskipun guyonannya pada saat ini mungkin kalau kita bawa ke tongkrongan kurang relevan. Mungkin kita bawa ke film lain yang tidak ada kata-kata Sri Mulatnya, mungkin ini jadi guyonan bapak-bapak ya sih. Guyonan bapak-bapak garing gitu. Cuman itu jadi menarik karena ini Sri Mulat gitu. Balik situ sih. Ya gitu ya. Kalau aku satu kata untuk film Sri Mulat ini ya mungkin lugas sih. Karena lugas. Selama ini film komedi baru-baru ini kita tahu bahwa film komedi yang sebelumnya adalah banyak film komedi dari pihak lain, sutradara lain selain Fajar Nugros yang menyuguhkan komedi itu secara apa ya? Setup
Jadi ada setup, iya. ada punchline, terus ada pokoknya ada build-nya. Ya ada build-nya, ada bridging-nya, ada bridging-nya. Punchline-nya gitu kan. Setup, punchline gitu ya. Gitu. Nah, Sri Mulat ini enggak. Enggak langsung Kita sama sekali enggak berekspektasi bakalan ada punchline di situ, langsung ger gitu. Wah, ini yang membuat pengalaman menonton yang baru bagi film komedi ini. Enggak ada bridging, enggak ada apa, tiba-tiba begini. Dulu, tanganku mana? Ya, makanya ya begitu. Lugas di film ini. Nah, jadi segi narasi dari pengenalan. Menurutmu gimana? Pengenalan, konflik sama cerita mungkin apa ya? Aku merasa di film Sri Mulat ini sangat tipis sekali narasi, maksudnya yang disuguhkan dari segi ketebalan cerita ya. Iya. Karena di awal pertama kita sudah disambut oleh akting Biowan yang sangat keren sebagai Gepeng, terus latar mereka sebagai grup lawak Sri Mulat, terus latar Gepeng sebagai seorang pengrawit yang berdarah seni gitu. Sudah keren bagian pertama, terus 2/3 awal itu terasa flat karena ya memang diisi oleh kembangan-kembangan apa namanya? Komedi. Nah, memang mungkin Pak Fajar ya dalam hal ini kan beliau juga menulis dan sekaligus menyutradarai gitu. Oh ya, for your information teman-teman, Alif Septian ini dulunya pernah magang bersama Pak Fajar Nugroho di film apa ya? Film apa? Di film Yowis Band dulu sih. Saya pernah proses dan mengikuti perkembangan, mengikuti bagaimana di set Pak Fajar juga mendirect dan mengarahkan ini, sedikit banyak tahu lah. Pak Fajar Nugroho meskipun cuma sekali lah ya. Ya, mungkin kalau untuk naratifnya ya, menurutku film ini selesai lah. Ya, secara naratifnya selesai. Apa yang ingin disampaikan Pak Fajar tentang perjalanan bagaimana tokoh-tokoh yang belum menemukan karakter mungkin ya di panggung, akhirnya menemukan karakternya gitu, kayak Pak Kabul yang sebelum jadi Tesi ya kan, kita diceritakan bagaimana beliau mencari, bagaimana Gepeng yang sebelumnya hanya sebagai pengrawit dan punya cita-cita ingin menjadi pemain lawak di atas, dia harus dalam tanda kutip merusak show kan pada saat itu kan di film itu. Akhirnya ditawari juga sama almarhum Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh melihat sisi lain dari Gepeng gitu ya. Terus bagaimana Pak Tarsan itu menemukan karakternya sebagai seorang yang parlente, gagah, sering memerankan tokoh-tokoh TNI kan, biasanya polisi, angkatan laut, begitu. Akhirnya dia punya karakter masing-masing, termasuk Nunung dan Pak Timbul juga gitu. Di film ini tidak menjadi poin penting ya. Cerita itu gitu loh. Memilih untuk menghibur gitu aja, tanpa terlalu dramatis, tanpa terlalu banyak nggak tangis lah atau apa gitu. Mungkin ini salah satu hal kenapa saya merasa tipis sekali ya narasinya di sini. Mungkin karena ini masih bagian 1 ya, Bia. Sepertinya begitu. Masih bagian 1. Kita nggak tahu Pak Fajar Nugroho menyuguhkan bagian 2 Sri Mulat ini kayak apa. Tapi yang jelas ini memang masih istilahnya, masih pemanasan, warming up. Ya. Orang-orang disuguhi legacy dari Sri Mulat di bagian pertama ini, dan memang berhasil. Legasinya kerasa banget, autentiknya kerasa banget. Ya memang itu merasa tipis karena mungkin ini masih bagian 1. Relatif itu sih. Terus aku ngerasa yang dapat spotlight di sini cuman Gepeng sama Basuki, Biowan sama siapa? El Gibran. El Gibran itu ya. Memang mungkin nggak tahu Pak Fajar Nugroho membawanya gimana. Karena yang saya tahu ya mereka yang menjadi main karakter di sini. Iya. Semuanya cuman. Ya mungkin ini menceritakan Sri Mulat, cuman dibawakan oleh sudut pandang nih, sudut pandang yang lebih ke Gepeng dan Basuki gitu loh, untuk membawa alur ceritanya gitu. Mungkin Pak Fajar memilih untuk 2 orang itu yang membawakan benang merahnya, yang lain akhirnya jadi ensemble juga gitu. Dan saya yakin memilih karakter utama itu ya juga nggak main-main, ada pertimbangan banyak sekali. Ada pertimbangan dari sisi cerita yang lebih menarik atau gimana, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas itu salah satunya. Itu sih. Aku juga apresiasi yang tinggi banget ya sama Mas Erik Estrada nih, karena dia mampu memerankan Kabul, ya? Pak Kabul dan juga Tesi gitu loh. Itu kan
dua karakter yang berbeda meskipun satu orang gitu. Meskipun satu orang. Jadi Pak Kabul yang sebelum menjadi ya dalam tanda kutip apa sebutannya yang bagus sekarang nih, banci atau apa tuh? Kalau pada saat dulu saya taunya itu banci sih gitu. Sebenarnya takut sekali sama Iya, SJW ya. saya takut SJW nih, teman. Ya, saya tapi takut kalau bahasa Jawanya namanya Wandu gitu. Wandu lah. Nah, dia jelas banget gitu loh. Perbedaan antara ketika dia jadi Kabul dan dia jadi Tesi gitu. Ya, benar Itu sekali. terlihat banget. Kalau ngomong masalah karakter gitu, kita kan ngomong masalah kualitas acting jadinya. Iya. Ya, jadi yang Kabul jadi Kabul, terus jadi ketika Kabul jadi Tesi itu sangat berbeda sekali. Satu yang sangat mengganggu dari semua karakter yang banyak itu. Siapa? Kalau menurut aku sendiri ya pribadi secara subjektif, aku terganggu sekali sama karakter Nunung. Nah, itu kenapa tuh? Soalnya gimana ya? Kita tahu Nunung sekarang masih sugeng, masih hidup, masih di dunia entertainment. Tapi kayaknya nggak masuk akal gitu Nunung setiap saat, setiap waktu membawakan karakter yang seperti itu. Iya. Karena saya merasa tidak organik. Masa setiap hari, setiap waktu di panggung nggak di panggung sama aja kayak kemayu-kemayunya sama aja. Seharusnya ada sisi manusianya ketika dia tidak di panggung. Iya. Dan aku sangat terganggu. Ya karena mungkin kita ada perbandingan tokoh yang lain gitu loh. Kayak kayak Gepeng sebelum jadi siapa? Ketika manggung. Pak siapa sih namanya? Pak Gepeng ini asli namanya? Lupa aku. Aris. Pak Aris itu ya ketika jadi Pak Aris dan ketika jadi Gepeng gitu loh. Nah, itu udah terlihat banget tuh. Ketika dia jadi Gepeng dia bener-bener melawak. Gitu. Nah, itu terlihat gitu. Mungkin kalau Nunung kita tidak melihat bagaimana Nunung ketika tidak menjadi Nunung yang di panggung. Ya, itu yang mungkin akhirnya mengganggu ya. Tapi itu kembali lagi secara subjektifku saja ya. Nah, kalau aku sih mungkin agak terganggu sedikit. Itu ketika di adegan Pak Tarsan ketemu Pak Tarsan. Bukan, Pak Tarsan ketemu Pak Tarsiman. Menurutku itu terlalu agak sedikit dipaksakan gitu loh. Karena tugasnya Pak Tarsan kalau nggak salah Pak Tarsan yang asli ya, Pak Tarsan yang asli yang di situ jadi karakter Pak Tarsiman. Dia hanya menyampaikan surat dari undangan dari kepresidenan kalau nggak salah ya. Dari kepresidenan untuk mereka tampil. Nah, di situ ada adegan yang terkesan tempelan sih bagiku. Ya, karena memang cameo mungkin. Ya, mungkin cameo. Cuman akhirnya ya itu jadi kalau ketika kita lihat mungkin secara objektif ya. Akhirnya itu jadi memang guyonan apa ya? Guyonan untuk memperlihatkan bahwa ini Tarsan mana nih? Yang Tarsan asli ketemu Tarsan palsu. Sebenarnya Tarsan palsu ini adalah Tarsan asli gitu. Ya, jadi mungkin itu terkesan mau pamer komparasi karakter gitu. Tapi kembali lagi secara keseluruhan kualitas acting nggak bisa diragukan lagi ya. Maksudku Biowan yang menjadi Gepeng, terus El Gibran yang memerankan Basuki, secara itu mereka itu karakter utama, sangat keren, all out lah. Itu aku salut, apresiasi banget sama Biowan sih. Riset untuk menjadi seorang Gepeng, dia harus dalam tanda kutip menggelandang di kota Solo dan tidak beralas kaki beberapa hari gitu, terus supaya bisa mendalami karakter. Ya, karena memang karakter Gepeng pada awalnya ketika jadi Freddy Aris ini ya, masih Pak Freddy Aris nih sebelum jadi Gepeng gitu. Memang dari kalangan menengah ke bawah gitu loh. Terus aku juga tahu dari ini wawancara salah satu stasiun TV juga ke Mas Erik Estrada, dia sampai seminggu ngikut Pak Kabul itu untuk melihat bagaimana sebenarnya keseharian yang bukan ketika dia jadi Tesi gitu. Jadi dia pengen tahu nih sebenarnya Pak Kabul ini dalam realitas kehidupannya seperti apa gitu. Makanya itu mungkin aku agak terganggu sama Nunung gitu ya mungkin. Karena itu. Berarti memang benar-benar all out ya pendalaman karakter. Total sekali. Makanya ketika jadi karakter yang di film Sri Mulat itu ya kacau kerennya. Banyak sekali artis-artis yang line up-nya menurutku unik ya. Ada itu Ibnu Jamil, taruh Zulfa Mazida ya yang jadi ini ya. Zulfa siapa? Zulfa Maharani kok. Maaf. Zulfa Maharani. Iya. Terus Teuku Rifnu Wikana. Jadi Pak Asmuni. Yang line up-nya enggak maksudnya Erika. Iya, sama Erika siapa namanya? Jadi Bu Juju tuh ya. Basic mereka di dalam film komedi kan ya nggak begitu banyak kan loh. Iya, bahkan
Gepeng dan siapa Elang El Gibran pun setauku baru kali ini kalau nggak salah ya main film komedi kalau nggak salah ya, atau jarang banget gitu loh mereka terlibat di film komedi. Makanya aku bilang mungkin yang pernah terlibat dan sering mungkin ya itu Mas Erik Estrada lah ya, yang sering film komedi. Di Yosband juga kan. Yosband, terus di Gangster dia juga jadi tokoh yang komedi gitu. Iya, makanya aku bilang tadi line up-nya unik sekali karena ya memang nggak biasa. Ini sama sekali mixing apa ya? Mix banget, dan itu yang membuat film Sri Mulat Hill yang Mustahil ini wajib untuk jadi list tontonan kalian. Iya. Gitu. Ya, itu tadi kalau melihat Sri Mulat ini ya, ekspektasiku ketika awal mau nonton itu malah kayak ingin tahu cerita Sri Mulat ketika bikin cerita, ketika di belakang panggung, konflik mereka ketika di luar panggung. Itu ekspektasiku dari awal. Tapi nggak tahu lagi ekspektasi orang-orang yang Parubaya, nggak tahu lagi ekspektasi mereka itu. Aku juga kemarin pas nonton itu, jadi aku nonton berdua nih, ya. Terus di baris depanku tuh full orang tua sekitar umur 50 ke atas deh, 50 ke atas, bahkan ada yang 60-70-an umurnya udah. Itu gimana itu terusan? Ya mereka sangat terhibur dan aku kayak kembali flashback nonton Sri Mulat sama mbah-mbahku dan sama bapak-bapakku dulu, bapak ibuku dulu gitu loh, sama orang tuaku dulu. Jadi suasananya rame dan aku baru kali itu nonton film dan orang-orangnya pada mengomentari celometan gitu kan ya. Biasanya kan itu terganggu gitu loh untuk film lain. Ya. Nah, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Karena mungkin udah budayanya begitu. Cuman mungkin mereka pada saat dulu nonton Sri Mulat, nonton TV, ketika ketawa langsung mengomentari gitu. Itu terjadi dalam bioskop kemarin kita nonton. Cuman aku sama sekali nggak merasa terganggu. Mungkin karena aku punya pengalaman yang apa ya? Yang relate gitu loh sama keadaan pada saat itu gitu. Jadi asik-asik aja ketika mereka mengomentari, itu malah jadi kayak wah hangat banget ya nonton Sri Mulat nih kalau sama orang tua kita, sama mbah-mbah kita, sama kakek nenek kita gitu. Itu bisa jadi opsi untuk menonton film ini gitu loh. Film Sri Mulat Hill yang Mustahil ini sangat terangkat sekali, sangat kerasa sekali karena memang kualitas acting mereka ya. Satu hal yang aku bikin penasaran ya. Satu hal yang membuatku penasaran, casting direkturnya kok bisa cari aktor-aktor yang kayak gitu. Dan aku juga penasaran sama bagaimana proses mereka untuk menemukan karakter-karakter yang itu udah jadi legenda ya. Yang udah jadi legenda dan akhirnya mereka coba untuk perankan gitu loh. Kayaknya bakalan asik kalau tim kreatif kita bisa paling nggak berhubungan langsung sama casting direkturnya. Harusnya. Bisa nggak nih? Kreatif nih? Bisa ya? Saya. Berapa menit nih? 30 menit. Oke, 30 menit. Kita kembali 30 menit setelah dari sekarang. 12 seconds later. Oke, ini tim kreatif sudah bisa menghubungi casting director secara kebetulan. Tapi ini beneran kok casting directornya Sri Mulat Hill yang Mustahil. Pak siapa? Pak siapa tadi? Pak Widi. Pak Widi. Pak Widi ya? Oke. Halo Pak Widi. Halo Pak Widi, selamat siang. Ya, ini kita dari komunitas film sih Pak. Ya, dari 14 Project namanya komunitasnya. Ya, kita mau tanya-tanya aja sih Pak. Penasaran soalnya habis nonton Sri Mulat Hill yang Mustahil kemarin loh Pak. Kan itu dari Pak Widi ini kan kemarin katanya juga kan jadi casting director Pak ya. Iya. Nah, itu ketika kami lihat Sri Mulat kemarin kok rasanya sangat tepat sekali ya pemilihan director. Kita penasaran nih. Assembly-nya ya. Assembly line up cast-nya juga keren banget, unik banget dan terkesan campur gitu ya. Iya. Yang unik lah, nggak seperti kebanyakan film lainnya. Nah, bisa ceritakan proses mencarinya atau memang memainkan feeling dalam proses pencarian casting atau dari look dulu baru ke kualitas acting atau bagaimana nih Pak metodenya untuk mencari talentnya ini? Jadi waktu awalan itu pertama turun skenario materi itu sudah pasti ku pelajari. Setelah ku baca itu aku membayangkan siapa yang cocok di komposisi yang bisa aku tawarkan buat jadi karakter-karakter yang ada di film Sri Mulat ini. Tentunya juga dengan diskusi dengan sutradara tentunya. Dan aku cuma satu nanya ke saudaraku, Mas Fajar, untuk film ini jenengan atau kamu mau seperti apa pemain-pemainnya? Cuma satu Mas Fajar notnya, gua cuma butuh aktor, gua nggak butuh komedian, gua nggak butuh stand up komedi, gua cuma butuh aktor.
Iya, iya, iya. Wow. Oke, jadi dan itu jadi sebenarnya itu PR buat aku, tapi challenge buat aku kan, karena kekhawatiran aku untuk aktor-aktor itu kan kalau dia tidak punya basic komedi ataupun kayak stand up sekarang, Iya, iya. maaf saya batuk, apa namanya, itu jadi PR dan challenge buat saya. Iya, Nah, iya, iya. orang bentar saya batuk. Oke, apa namanya, jadi saya waktu itu membedahnya itu saya per karakter. Jadi pertama yang saya bedah itu sosok Gepeng, tapi memang Gepeng itu saya tidak butuh waktu lama sih untuk menemukan sosok buat meranin itu. Awal waktu ada nama Gepeng tersebut, saya sudah membayangkan itu ada di Biowan. Oh, Wah. Karena sebelumnya saya juga sudah pernah kerja bareng sama Bio, dan abis itu saya cari dia foto looknya, dan secara looknya garis buka ya, kita bicara garis buka, Iya. dia itu mendekati Gepeng. Iya, benar. Terus benar. akhirnya benar. proses itu berjalan, saya telepon Biowan, saya bilang Biowan, gue ada film, ada karakter yang pingin gue coba dulu, tapi gue butuh screen test lo, screening videonya, karena itu udah proses ya ketek ya. Iya. Biowan itu cuma minta oke kasih aku waktu 2 minggu ya, gitu kan. 2 minggu aku tunggu, jadi Biowan datang dengan materinya dia, dan aku appreciate banget pas dia datang ke aku, dia sudah tampil dengan look seperti Gepeng, dia Wow, potong rambutnya, wow. dia motong alisnya gitu kan. Kacau sih itu. Dan total dalam 2 minggu itu juga dia ada diet kan, jadi menurunkan berat juga. Terus saya langsung gue yakin lo gue nggak perlu banyak ngomong sama lo, yuk gue cuma ngambil video udah, gue akan bawa video ini meeting langsung dengan director dan produser presentasinya. Ya saya kasih tahu ke mereka, Biowan pas buat Gepeng, dan mereka semua wow terkejut. Itu jadi sisi penilaian pertama ya, untuk actingnya jadi nomor 2 akhirnya, karena bicara acting ya tidak meragukan tuh pasti. Karena di aktor dia bisa untuk itu. Nah, lalu yang kedua saya masuk ke toko itu tuh, ke toko Asmuni dan Pak Tarsan. Iya. Iya. Asmuni dan Pak Tarsan itu juga sebenarnya awalnya Tarsannya itu Mas Rifnu Wikana. Untuk Asmuninya malah itu Jamil. Kebalik ya. Iya, kebalik. Saya undang mereka berdua datang, pas banget hari yang sama. Dan ngajak saya berdiskusi bertiga akhirnya. Kayaknya ini kurang cocok nih buat kita berdua. Boleh nggak kita tukar secara materi karakternya? Mereka menawarkan itu, aktor itu. Aktornya malah yang menawarkan Mas ya? Iya. Menolak yang saya kasih gitu kan. Tapi saya appreciate dengan artian kita kan terbuka kan diskusi kan. Ya udah. Yuk kita coba kita tukar. Kalian pelajari materinya, baru kita tag video screen test castingnya, dan ternyata benar mereka untuk pas menampilkan tuh, oh iya Lebih cocok. oke, lo berdua cocok untuk lebih cocok jadi Mas Rifo jadi siapa namanya, Asmuni ya? jadi Pak Asmuni, Mas Jamilo jadi Pak Tarsan. Iya. Betul, jadi dalam artian itu makanya saya suka dukanya sebenarnya sama aktor tuh gitu, karena pasti dia terbuka. Terus itu proses terus tuh, jadi saya nggak langsung maraton tuh, jadi oke, habis dari 3 karakter itu baru saya bedah lagi ke sosok, yaitu si Tesi, Nunung, lalu terakhir Ana. Ana. Iya. Yang muda waktu itu, yang paling muda Tesi sih sebenarnya pencarian itu. Oh iya. Karena bicara Tesi itu aku rasa banyak yang mainkan, jadi ada beberapa nama di luar Erik Estrada yang saya bilang datang untuk saya casting jadi seorang Tesi. Tapi proses itu ternyata yang mendekati si Erik, karena dia lebih riset duluan ternyata. Setelah saya membuka, oke gue akan open casting dan lain-lain, dia malah menawarkan gue udah mau casting. Dia udah riset, ternyata dia lebih menang. Karena dapatlah proses itu. Nunung pun juga sebenarnya bukan Zulfa, jadi ada beberapa nama gitu kan yang memang saya tawarkan, tapi ternyata Zulfa itu opsi ketiga dari saya ya waktu itu ya. Jadi 2 nama sebelumnya ada opsi 1, opsi kedua, opsi ketiga Zulfa buat saya presentasikan jadi Nunung. Tapi di antara ketiga itu ternyata yang mendekati dan actingnya oke, secara memainkan karakternya Zulfa Maharani. Iya. Tuh. Nah kalau Rohana, apa silakan kepanjangan aku ya? Enggak apa-apa Pak Widi. Cuman ini aku apresiasi banget nih sama Pak Widi nih selaku casting director, karena memang
Ah, Wah, ini si Basuki sama si Gepeng ya, terutama yang jadi highlight tuh di Film film babak ini kan, pertama yang ini. jadi Yes, yang betul. jadi pembawa ceritanya kan mereka berdua. Aku udah nggak melihat betul. Biowan dan Elang El Gibran sih. Maksudku, aku Iya, udah iya. banyak melihat juga agak mengikuti sih, mulai Elang El Gibran main di series kan, awal tuh dulu. Jadi udah iya, bener-bener apa ya, udah hilang gitu loh. Termasuk Biowan yang bad boy banget gitu kan, kesan yang dia bikin ketika dia personal pribadi gitu, cuman itu udah hilang banget gitu. Nah, aku pengen tahu sih Pak Widi, bagaimana akhirnya talent-talent itu akhirnya bagaimana sih perjalanan mereka untuk menemukan karakter-karakter yang Chemistry. memang sudah Sama melegenda itu gitu. ya. Oke, ini aku sebelum ini aku tambahin dikit untuk sosok Ah, Basuki terutama ya. Tadi aku mau kenal. Basuki itu sebenarnya jujur, Basuki itu Elang El Gibran ini orang keempat Wah, orang keempat yang ya. dapat. Jadi ini aku terus terang Elang El Gibran itu baru saya lock, baru kita lock ya di film semua itu H-7 sebelum syuting. Wow. H-7 sebelum syuting karena ada beberapa aktor yang sebelumnya sudah kita sepakat, gitu kan, ternyata Iya. mengundurkan diri aktornya. Wow. Mengundurkan diri karena merasa nggak bisa dapat tokoh Basukinya. Iya, berarti proses readingnya ya hanya sebatas itu ya Mas ya? Iya. Yes. Jadi Wah. Elang El Gibran itu orang terakhir yang mengikuti workshop ya. Wow. Lalu setelah aktor aku yang sudah aku lock jadi Basuki mengundurkan diri gitu kan, aku punya PR gimana gue cara dapetin Basuki ini yang berikutnya. Iya, Nah, iya. satu waktu aku sebelumnya udah kenal Elang jauh waktu dia sebelum mungkin masih jadi aku kenal Elang tuh di Jogja, tepatnya waktu itu aku lagi datang ke lokasi syutingnya Habibie Ainun 3 kalau nggak Oh salah. iya, Oh, iya. Habibie juga. Ah, iya. Dia Itu jadi perkenalanku ah, dengan Elang. Nah, abis itu membayangin Elang itu mukanya tipe cocok dengan Basuki muda kan. Terus aku undang Elang menyanggupi. Akhirnya proses ya sejarahnya sekarang ke depannya udah dia bisa kita lock dan dapat, cuman PR dia cuma bilang seperti saya harus mengejar ketertinggalan itu ya, karena kita syuting ada workshop 4 bulan nih, dia cuma dapat waktu seminggu. Minggu. Kacau, dan itu kena Iya, wes betul. udah total banget menurut lu. Iya, jadi akhirnya dia turun di dalam seminggu itu dia membuktikan, oh ternyata kalau soal bahasa kan dia sudah menguasai sebenarnya. Ya, Dia ya, membuktikan untuk dia harus bisa punya chemistry dengan si Gepeng tersebut gitu Ya, kan, karena emang tokoh film ini yang dua ini yang kita jadi pembawa ceritanya kan. Iya. Nah, prosesnya itu mereka aktor-aktor ini PR-nya sebenarnya ada yang hidup di eranya Sri Mulat, ada yang tidak, bahkan sosok Iya. ya kayak Biowan, Biowan, Basuki, atau yang ini kan lebih muda-muda. Iya. Nah, kalau Teguh Rizno Jamil itu mereka tahu semua. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu sosok tokoh Morgan Oey sebenarnya, mencari sosok Bung Paul. Bung Paul ya. Bung Paul. Itu sangat sedikit banget materinya yang baik di internet, baik di YouTube, itu Iya. sangat sedikit banget Bung Paul. Bahkan kan kita juga melibatkan pihak keluarga semua kan. Iya. Nah, keluarga Bung Paul itu sama sekali sulit untuk dihubungi. Jadi mau tidak mau Morgan harus riset sendiri Wah. dengan pendampingan penata acting. Dan ternyata Morgan dengan materi yang sedikit itu dia bisa dapat sosok Bung Paul sendiri yang tidak banyak ngomong, Iya, dan iya. kalau sekali ngomong suaranya seperti apa, Iya. gitu kan. Dan appreciate banget sih dengan tokoh-tokoh semuanya. Dari Iya. baik Gepeng sendiri sampai terjun ke keluarganya tinggal di Solo, Iya. tinggal di Solo sama keluarganya almarhum Gepeng. Lalu perjuangan dia turunin berat badan dari 70 sampai 54. 20 Di kilogram berarti. Yes. Ya sekitar itu ya. Wih. Sekitar itu dia menurunkan berat badan itu. Lalu dia hidup miskin. Jadi pesannya dia nanya, Ah. gue harus apa nih jadi Gepeng? Ya lo rasakan kemiskinan saja lah. Nah, Se ekstrim apa itu? proses itu jadi kayak dia misalkan dia kan dia stay di Bali, jadi dari Jakarta di kalau workshop ke kantor dia jalan kaki. Gila. Terus dia tidak tidur, kita menjalankan penginapan hotel, dia tidak mau, dia tidur di ruang petakan di kamar OB, saya ingat banget. Waduh. Tidak pakai AC, pokoknya dia ingin merasakan yang ya gimana hidup sengsara, hidup susah, karena tokoh Gepeng itu kan kurang lebih seperti itu dibangunnya. Iya. Ya, itu perjuangannya si sosok Biowan. Tapi di luar Biowan sendiri semua
karakter-karakter atau aktor-aktor yang terlibat ini semua perjuangannya hebat semua kok. Iya, iya, iya. Benar-benar total. Ceritaan Pak Harto. Cerita. Iya, sama ini sih yang itu Mencuri sebenarnya perhatian. mencuri perhatianku ini sih, Pak Widi. Gimana sih cara tuh cari apa yang meranin Pak Harto kok bisa mirip banget tuh? Aku baru kali ini tuh Ya. nemuin karakter Pak Harto dalam satu film, tapi ini yang paling mirip kayaknya sih. Ya. Oke. Itu menarik sih, gitu kan. Aku tokoh Pak Harto ini aku casting online basicnya, baik online atau offline. Aku cari, aku oper ke publik, baik ke agensi, ke manajemen atau ke orang-orang sekitar yang memang itu. Tapi tidak ada sama sekali yang masuk sosok Pak Harto ini. Gak ada yang cocok lah. Iya, iya. Nah, lalu saya tuh waktu itu saya ingat saya dulu di Surabaya. Lagi orang Surabaya, sorry ya, saya ingat di Kediri waktu saya syuting Yowis Band Ya. 3 di Kediri, ada satu sosok bapak-bapak datang di saya di lokasi syuting mengenalkan diri, terus ya itu tadi yang meradili, tapi saya bilang sama beliau, bapak mirip Pak Harto ya. Saya mau syuting mas, mau jadi figuran, jadi main harian, oke nggak apa-apa. Iya. Tapi itu dari situ saya bilang, oke, nanti next kalau ada yang mungkin ada yang pas, saya akan coba kontak. Nah, perjalanan itu udah lumayan lama kan, tapi prosesnya nyari Pak Harto juga susah. Saya dari awal saya open casting ya, saya butuh intinya 2 bulan untuk mencari sosok Pak Harto itu. Jadi ya terkadang kan terkadang sesuatu yang kita cari datang dari tempat yang nggak pernah kita duga. Iya, benar. Perjalanan mencari sosok pemeran presiden kedua di film Sri Mulat sangat nggak mudah banget tuh. Pencarian demi pencarian udah aku lakuin. Namun memang nggak ada setelah melakukan pencarian secara offline ya. Iya, Banyak. Saya tuh nemuin kegagalan tuh dari offline. Nah, lalu aku ya inget tadi tuh. Aku inget ada karena aku penggemar Quentin Tarantino, jadi aku ingat waktu itu ada Quentin Tarantino yang hampir bubarin Inglourious Basterds karena gagal mencari kandidat yang pas buat peran Hans Landa. Aku ingat. Iya. Pada saat nggak keduga lagi, tiba-tiba nih akhirnya sebuah pesan singkat masuk ke aku nih, pesan singkat ya, SMS masuk dari seorang bapak Surabaya yang mau mengirimkan materi video via nge-DM ke saya. Ya, sosok itulah yang pas saya lihat, kok ternyata sosok Pak Jijat, sosok yang saya temui dulu di Kediri ya? perjalanan saya. Yes, betul. Oke. Kita berpikir panjang karena dia ngasih videonya tampil dengan sosok Pak Harto langsung ya, pakai peci, pakai baju safari, dengan Pak Harto. Ya udah, saya nggak panjang lebar, saya bilang Pak Jijat, kamu saya pilih, saya ya untuk di Sri Mulat jadi Pak Harto, datang ke Jakarta buat syuting aja ya. Oke. Itu butuh 2 bulan saya mencari itu. Tapi ternyata datang sendiri ya? Iya betul. Jadi orang itu masuk tanpa dicari ya. Iya. Tapi hadir mengisi dan menjawab semua syarat yang aku cari. Iya. Wah, itu apresiasi banget sih buat Pak Widi sih. Itu Pak Harto yang paling mirip sih selama ini di film ya itu sih kayaknya. Iya. Dan keseluruhan Iya, banyak yang menanyakan itu sih ke saya kemarin juga, tapi ya saya jelaskan dengan hal yang sama sih. Iya. Tapi overall keren banget line up aktor yang telah berada di Sri Mulat yang kali ini, Pak. Ya udah, kayaknya cukup gitu ya, Mas Pak Widi ya. Iya benar. Aku juga harapanku bisa diterima karena aku pribadi ini karyaku yang bisa dibilang aku total untuk benar-benar pakai riset, mencarinya juga benar-benar dari teman-teman aktor pun terus aktor pendukung, bahkan aku sampai figurannya sendiri karena temanya itu eranya kan tahun 80-an. Iya. Muka jadul, muka jadul. Ya benar-benar semua figuran aku proses casting dan screen test, jadi nggak langsung agensi bawa orang langsung masuk main, tidak. Itu proses paling lama film yang pernah aku bikin. Dan hasilnya pun juga memuaskan. Amin. Iya. Ya, terima kasih Pak Widi atas waktunya udah berkenan kita tanya-tanya nih. Yes. Ya. Terima kasih gitu kan. Semoga teman-teman di Jember gitu kan bisa mendukung film Indonesia ya, terutama lagi Sri Mulat Dayang, monggo.
silakan nonton. Ya, Itu teman-teman semuanya ya. silakan nonton ya. Siap, Ya. siap. Terima kasih Pak Widi. Sama-sama. Salam semuanya. Udah nih balik. Oh ya, itu kembali lagi ke tim kreatif saya. Iya, dari komen. Ya itu sih, jadi menurutku film yang bagus juga butuh proses yang Ya. nggak instan gitu. Instan, Jadi ternyata benar 4 bulan nih. Iya. 4 bulan untuk jadi karakter. ya workshop karakter. Bahkan tadi Gepeng diceritain sampai harus tidur di ruangan OB, nggak mau pakai AC, nggak mau, sedangkan dia kan udah nama besar nih. Iya. Dia bisa minta apapun sebenarnya. Cuman Iya. karena memang ini tuntutan peran yang dia harus perankan, mau tidak mau dia harus ikut merasakan sebenarnya Pak Gepeng dulunya seperti apa sih gitu. Iya. Terus dari apa namanya, pesan yang mungkin tersirat dari yang kita dengar dari Pak Widi tadi. Ya memang film itu gitu, karya kolektif kan kawan. Iya, karya kolektif. Jadi casting director harus berjuang semaksimal mungkin, Iya. sutradara berjuang semaksimal mungkin, dan kru-kru lainnya harus Iya. meluangkan waktu dan tenaganya semaksimal mungkin, dan hasilnya ya memang tidak mengecewakan. Tidak gitu. mengecewakan gitu. Keren lah pokoknya untuk film Sri Nah. yang Mustahil ini. Saat ini kira-kira nih dari 1 sampai 10 ratingnya untuk film Sri Mulat Hil yang Mustahil. Kalau aku Berapa nih? secara subjektif ya, aku cuman, ya gak cuman sih. Ini kalau dari aku sendiri 7,5 dari 10. Wah, 7,5. Karena aku banyak sedikit melihat suatu film itu dari segi narasinya, dari cara bertutur mereka Iya. melalui sinema. Ah. Dan di bagian satu ini menurutku ya tadi sangat tipis sekali. Kalau aku sih 8 ya, karena menurutku ini udah pilihan gitu, Bal. Maksudku ketika ada film yang mungkin pilihannya adalah dramatis kan, menye-menye, nangis-nangis atau dramatis seperti apa gitu. Cuman untuk film Sri Mulat ini menurutku pilihan Pak Nugros jatuh kepada ya menghibur, lucu, dan membawa kita ke apa ya, masa itu ketika kita Mau bawa pada saat aku ya, pada saat kecil gitu menonton dengan keluarga gitu, Ya. kehangatan juga kita dikasih itu di film ini gitu. Membawa Jadi legacy juga. ya jadi mungkin pilihannya sutradara dan kru-kru yang lain, bahkan semua bahkan aktornya juga ingin menyuguhkan sesuatu yang ringan, terus menghibur Jelas. sama hangat gitu sih. Ya. Jadi itu sih menurutku. Itu sih. Dari 8 ya. 8 sih lah aku. Ya. Lah aku. Iya. Ya itu tadi ulasan kita tentang film Sri Mulat Iya. Hil yang Mustahil. Hil yang Mustahil. Nah. Jangan lupa tonton, masih ada di bioskop sekarang, di bioskop kesayangan kalian dimanapun anda berada, para sineas, sinefil dan sini-sini lainnya. Jangan lupa, oke? Iya. Ya, Jangan lupa subscribe dulu dong. oh iya, subscribe, Akun? komen, akun 14 14 Project. Project. Ya, Dan oke. like juga video ini. Oke. Dadah. Dadah.